Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di Talk Show Bincang. Untuk hari ini Kamis 23 September 2021, semoga keadaan Anda dalam baik-baik saja pemirsa Sultan TV. Dan seperti biasa, di pagi hari ini akan ada talk show bincang hari ini di mana kita akan berbincang mengenai sesuatu yang hangat. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kampus Merdeka, khususnya di FKIP Untirta, dan kira-kira seperti apa programnya. Dan kita akan berbincang nanti bersama dengan Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono MSc selaku Wakil Dekan 1 FKIP Untirta. Tapi sebelum itu kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow sosial media kami di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebooknya Sultan TV, dan juga di kanal YouTube Sultan TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan Sultan TV melalui TV satelit Nin Media dengan channel 065. Dan sudah pada pagi hari ini Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono MSc selaku Wakil Dekan 1 FKIP Untirta. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak Suroso? Selamat pagi Mas, kabar baik, Alhamdulillah sehat selalu. Siap. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar selalu Pak ya. Amin ya. Oke, mungkin sebelumnya bisa disapa terlebih dahulu nih pemirsa Sultan TV dan juga mungkin untuk mahasiswa Untirta dan juga mahasiswa lainnya yang saat ini juga sedang menyaksikan Sultan TV nih Pak. Oke, selamat pagi pemirsa Sultan TV. Hari ini kita tentunya sehat semua ya. Kita mengikuti bincang pagi bersama Sultan TV. Oke, dan pada pagi hari ini kita akan membahas soal Kampus Merdeka di FKIP Untirta nih Pak ya. Dan mungkin sebelum kita membahas program-program apa saja di FKIP Untirta, sedikit diberikan gambaran nih Pak tentang Kampus Merdeka ini seperti apa? Oke Mas, jadi Kampus Merdeka ini kan dicanangkan oleh Mas Menteri sekarang ini ya, bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat pada saat ini, kompetensi mahasiswa itu harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman gitu ya. Link dan match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan ya, masa depan anak-anak kita gitu, sehingga perguruan tinggi ini dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan gitu. Nah, Merdeka Belajar sendiri ini adalah hak belajar 3 semester di luar ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu program studi biologi misalnya gitu ya, itu diberi kesempatan untuk belajar maksimal ya 3 semester di tempat lain gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman ya, dengan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Nah, gitu ya. Nah, tentunya program-program apa saja sih yang ditawarkan gitu. Nah, itu diatur di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya, bahwa program studi di luar kampus tadi, kesempatan di luar kampus tadi itu ada 8 kegiatan. Yaitu asistensi mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kegiatan studi independen dan membangun bisnis. Ini 8 kegiatan inilah yang dapat diikuti mahasiswa sehingga memperkuat mahasiswa ini di dalam memperkuat mahasiswa selain di prodinya sendiri gitu. Nah, seperti itu Mas, gambaran umumnya. Oke, siap. Nah, kalau untuk dari FKIP Untirta sendiri, ini memandang program Kampus Merdeka ini seperti apa? Apakah cukup membantu untuk mahasiswa-mahasiswa atau seperti apa nih Pak?
Jadi kalau di FKIP sendiri tentunya sebelum kampus Merdeka ini kan memang juga ada ya pembekalan untuk siap kerja, seperti misalnya ada yang namanya PLP, pengalaman lapangan persekolahan gitu ya. Nah, pengalaman lapangan persekolahan itu kan di dalam kurikulum reguler itu mahasiswa juga ke sekolah gitu ya, mengamati latihan untuk belajar dan sebagainya gitu. Nah, untuk kampus mahasiswa diberi kesempatan yang lebih luas lagi. Ya, salah satu program 8 tadi itu ada kampus mengajar, gitu ya. Nah, kampus mengajar ini nanti mahasiswa diterjunkan, ini dimanage oleh kementerian, Mas, kampus mengajar ini, itu nanti mahasiswa diterjunkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T, dan waktunya lebih lama, gitu ya. Waktunya ini sudah angkatan kedua, itu waktunya 6 bulan. Sehingga mahasiswa di sana bisa mengembangkan, tidak cuma mengajarnya gitu ya, tetapi bagaimana membantu gurunya untuk menggunakan teknologi, karena sekarang kan eranya daring gitu ya. Bagaimana mengembangkan siswanya untuk selalu berprestasi gitu. Jadi tidak harus mengajar saja gitu, tetapi kebutuhan sekolah, permasalahan itu mahasiswa juga bisa ikut menyelesaikan gitu, sehingga dampaknya positif terhadap mahasiswa kita gitu ya. Kadang-kadang kan dulu itu mahasiswa kalau ditempatkan di daerah terpencil kan karena inginnya ke kota gitu. Nah, dengan adanya program ini mungkin dia bisa mempunyai wawasan gitu ya, bahwa Indonesia ini luas loh, banyak yang perlu kita bantu loh gitu, sehingga mereka juga nanti bisa mengembangkan dan memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Nah, itu salah satunya kampus mengajar. Nah, masih banyak lagi program-program yang lain gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita juga mengikuti pertukaran pelajar gitu ya, pertukaran mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ini tidak antar prodi di kampus kita, tetapi mahasiswa kita ngambil di kampus lain gitu, di kampus lain. Nah, sehingga ini juga menjadi wawasan baru bagi mahasiswa kita gitu. Oh, ternyata di kampus lain itu belajarnya seperti ini gitu, materinya seperti ini gitu, sehingga itu menambah wawasan mereka untuk selalu mengupdate ilmunya gitu. Jadi dosen-dosennya pun semangat gitu ya, karena di kelas itu ada mahasiswa dari universitas lain juga yang ikut kuliah di sini gitu. Ya, dengan gitu Mas, untuk pertukaran mahasiswa ini gitu. Dan tentunya program-program yang lain juga diikuti mahasiswa FKIP, itu ada magang bersertifikat, ada studi independen gitu ya. Ya gitu. Nah, kalau misalnya ya silakan Pak, mungkin dilanjut. Contohnya misalnya studi independen itu mahasiswa ikut magang gitu ya di perusahaan, menjadi konten kreator gitu kan. Nah, konten kreator itu kan penting juga di saat ini ya, bagaimana mengembangkan proses-proses pembelajaran ini secara daring itu diperlukan konten kreator gitu. Nah, konten kreator itu kan banyak ya, bisa yang dari YouTube dan sebagainya. Tapi kita di dalam pendidikan, dunia pendidikan, konten kreator itu sangat penting. Karena bagaimana sih kita membuat model-model pembelajaran daring ini yang menarik untuk siswa gitu. Karena zamannya itu sudah berubah Mas. Kalau zaman dulu mungkin berbeda gitu ya dengan pemikiran anak sekarang gitu ya. Nah, bagaimana sih belajar untuk anak sekarang, anak modern ini gitu. Nah, itu perlulah kita untuk studi independen, untuk magang dan sebagainya itu Mas. Tadi sebenarnya menarik kalau berbicara mengenai kampus mengajar, dan sebenarnya juga di FKIP ini juga punya program yang sama Pak ya. Dan mungkin perbedaan lainnya nih Pak, selain kalau sebelumnya mungkin untuk program PPL atau program mengajar dari FKIP ini hanya di wilayah sekitaran kota atau provinsi, tapi kalau dengan kampus mengajar ini sudah masuk ke wilayah 3T. Nah, apakah penerapannya sudah benar-benar berjalan, di mana mahasiswanya ini benar-benar dikirim nih Pak ke wilayah 3T? Ya, jadi kan gini nih ya Mas, sekarang di FKIP itu setelah lulus itu belum bisa menjadi guru profesional gitu, sehingga ada yang namanya PPG, program profesi guru gitu ya. Nah, untuk yang mahasiswa S1 ini sekarang tidak mengajar di sekolah gitu, tetapi hanya jadi mengidentifikasi masalah dan sebagainya gitu. PPL-nya ditarik ke PPG gitu, sehingga mahasiswa PPG inilah yang akan praktek
belajar di sekolah mengajar itu gitu di mahasiswa PPG-nya gitu yang 1 tahun gitu ya. Karena kita sebagai guru profesional seperti halnya dokter lah ya Mas ya, ada koasnya gitu. Nah, kalau di guru itu ada yang namanya PPG itu gitu. Nah, kalau PLP itu kan karena memang kegiatan kampus gitu ya, sehingga mencari sekolahnya juga tidak terlalu jauh ya dari kampus gitu ya. Tapi kalau sekarang ini dilaksanakan dengan daring, itu bisa memilih sekolahnya di daerahnya masing-masing gitu ya. Untuk bagaimana dia tadi itu latihan pengenalan lapangan persekolahan gitu. Nah, untuk kampus mengajar ini dirintis oleh kementerian Mas, ke Kemendikbud Ristek gitu ya sekarang ini. Itu sasarannya sekolah-sekolahnya itu sasaran yang tahun pertama kemarin tuh cuman SD Mas, cuman SD gitu. Tapi di seluruh pelosok. Nah, angkatan kedua ini SD dan SMP gitu ya. Nah, mahasiswa dibebaskan memilih gitu ya, memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya gitu. Sehingga harapannya mereka bisa mengembangkan atau mencari permasalahan-permasalahan yang di sekolah itu gitu, sehingga dia bisa mengembangkan apa permasalahan yang di sana dan bisa dipecahkan oleh masalah oleh mahasiswa kami itu. Nah, sekarang ke sana Mas, ke semuanya ke tempat masing-masing itu dan ke daerah-daerah 3T itu gitu ya. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya karena program pemerintah Mas, ini dibiayai. Jadi mereka dikasih uang saku gitu untuk per bulannya, dan nanti UKT-nya ditanggung, tapi tidak semuanya gitu. Katanya ada bantuan UKT juga dari pemerintah gitu. Nah, pada tahun ini Untirta mengirimkan 474 mahasiswa gitu di kampus mengajar 2 ini. Jadi kalau kita lihat Mas, di satu sekolah itu ya, misalnya satu sekolah itu tidak cuma mahasiswa kami gitu, jadi seluruh Indonesia, seluruh mahasiswa Indonesia ada di sana gitu. Karena tadi itu dia memilih dekat dengan domisilinya gitu. Sehingga harapannya tadi itu bisa memecahkan persoalan-persoalan yang ada di sekolah yang notabene adalah sekolah-sekolah terpencil gitu ya, sekolah-sekolah yang belum maju gitu. Oke, nah kalau untuk sebarannya sendiri nih Pak, ini ada di daerah mana saja nih untuk teman-teman yang menjalani kampus mengajar ini? Sebarannya kalau yang mahasiswa Untirta sih rata-rata masih di Banten Mas ya, dari di Pandeglang, di Lebak gitu ya, di Tangerang pun walaupun maju itu masih ada sekolah-sekolah yang perlu bantuan gitu. Ya, sebagian besar lah 90% masih di daerah sini ya, di daerah Banten. Nah kalau untuk programnya sendiri, ini untuk keseluruhan dari Kampus Merdeka di FKIP Untirta sudah berjalan sejak kapan Pak? Jadi Kampus Merdeka ini kan dicanangkan tahun 2020 ya, jadi kita sudah mulai dari tahun 2020. Nah, 2020 itu yang pertama kali diadakan itu adalah pertukaran mahasiswa, gitu ya, pertukaran mahasiswa. Nah, kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, gitu ya. Contohnya misalnya di pendidikan IPA itu kita punya perkumpulan penyelenggara pendidikan IPA. Nah, kita saling mengirim mahasiswa gitu Mas. Nah, kita menawarkan dulu mata kuliah kita apa sih yang akan diambil gitu ya. Jadi kita tawarkan nanti mahasiswa dari perguruan tinggi lain tuh mengontrak di kita gitu. Nanti kita blended sama mahasiswa kita untuk belajar bareng gitu. Ini lebih mudah Mas karena daring ya, daring gitu. Tetapi sebelumnya ini itu sebenarnya sudah mengadakan pertukaran pelajar ini dulu sebelum ada daring-daring ini ya, sebelum ada daring ini. Nah, itu dengan namanya Permata, pertukaran mahasiswa Nusantara. Nah, kita pernah mengirim juga ke Irian ya, ke Papua gitu. Tapi kalau itu nggak banyak mahasiswa karena kan dia datang ke sana gitu ya, datang ke sana. Nah, sekarang ini ada yang namanya dilanjutkan juga namanya Permata Sakti gitu ya. Permata Sakti itu pertukaran mahasiswa Nusantara dengan moda daring gitu. Nah, itu di tahun 2020 itu Mas kemarin gitu ya. Nah, itu juga mahasiswa kita dikirim ke beberapa universitas itu, dan kita juga menerima mahasiswa dari beberapa universitas lain untuk kuliah di sini gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah tadi itu bahwa
mungkin ada sesuatu hal gitu ya yang menarik di tempat tujuan itu gitu ya, tempat tujuan itu untuk dipelajari gitu. Nah, sehingga nanti mata kuliah yang ada di sana itu bisa dikonversi di program studi kita gitu. Nah, tahun ini Mas, kita bicara tentang pertukaran pelajar tadi, ada pertukaran Permata Merdeka namanya. Permata Merdeka itu ada pertukaran mahasiswa antar pulau sekarang. Wow. Jadi kalau universitas yang ada di Jawa, kita boleh mengirim tapi tidak di Jawa, tapi di luar Jawa, gitu ya. Nah, tahun ini Untirta mendapatkan sekitar 143 mahasiswa, gitu ya, dari universitas lain yang akan belajar di kampus kita, gitu. Nah, karena kemarin tuh wacananya itu kan sebelum meningkat Juli segala macam itu, sebelum PPKM itu kan memang kita sudah ada wacana untuk pembelajarannya itu luring Mas, gitu. Nah, sehingga mahasiswa yang pertukaran Permata Merdeka ini sebenarnya mereka datang ke sini nanti akan luring gitu, akan luring gitu. Tapi sementara ini daring dulu gitu sampai daerah itu sudah aman, baru kita menerima mahasiswa itu. Nah, tujuannya adalah sekarang ini adalah untuk pertukaran budaya juga, gitu. Sehingga selain mengambil mata kuliah, ada juga nanti diajarkan modul-modul Nusantara, gitu ya. Jadi nanti yang datang ke sini itu akan belajar budaya Banten itu seperti apa, gitu. Sehingga inilah akan tujuannya adalah mempererat bangsa ini supaya lebih bersatu lagi, gitu. Oke, berarti termasuk dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Untirta, ini dengan pertukaran pelajar, mereka masih belum bisa pergi ke kampus rekanannya, ibaratnya seperti itu, Pak ya? Ya, sekarang ini belum bisa, gitu. Karena kan di sana juga nggak mau menerima, kan lagi masih zona merah lah ya di sana, gitu. Jadi nanti kita nunggu, gitu ya. Nah, harapannya nanti kan ini kayaknya sudah mau menurun, makanya tadi itu kita setelah UTS itu rencananya akan belajarnya hibrid gitu ya, sehingga nanti yang kita utamakan adalah mata kuliah yang diambil oleh jadi masa dia datang ke sini kuliahnya daring juga kan nggak lucu gitu kan. Sehingga datang ke sini ya udahlah kita adakan pembelajaran secara luring gitu sembari dia belajar budaya di sini. Oke, nah kalau untuk kampus yang bekerja sama dengan Untirta untuk pertukaran pelajar, ini dari mana saja, Pak? Nah, ini yang tadi kampus Permata Merdeka itu dari Universitas Negeri Makassar, universitas lainnya gitu. Tapi khusus untuk FKIP Mas, kemarin sebelum ini ya, yang Permata Sakti, itu kita kedatangan dari universitas besar Mas, jadi Universitas Negeri Jakarta ada, Universitas Negeri Surabaya ada, Universitas Negeri Makassar ada, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Negeri Semarang, UNS gitu. Itu ada semua yang belajar di FKIP Untirta gitu. Untuk kesempatan bekerja sama dengan universitas mungkin di luar Indonesia, ini apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak? Sangat memungkinkan Mas, karena itu juga difasilitasi oleh kementerian gitu ya. Di kementerian itu ada juga gitu bagaimana mahasiswa ini bisa mengambil di luar sana gitu. Jadi begini Mas, kampus Merdeka ini itu tidak dilepas oleh kementerian gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggelontorkan dana-dana, tapi sifatnya adalah kompetisi gitu untuk memperkuat kampus Merdeka ini gitu. Sehingga setiap program ini disediakan dana gitu ya, tetapi dananya tidak langsung dikasih gitu, tapi kita dikompetisikan gitu, dikompetisikan. Nah, tahun ini juga untuk mendukung itu di program studi pendidikan biologi mendapatkan hibah kampus Merdeka ini gitu ya, dengan program-programnya tentunya. Jadi gini, di universitas itu ada namanya indeks kinerja utama Mas, yang disingkat IKU gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menetapkan IKU namanya, Indeks Kinerja Utama Universitas. Nah, itu ada 8 IKU yang harus ditempuh gitu ya, ditempuh oleh yang harus terpenuhi gitu ya oleh universitas masing-masing, dan itu ditentukan Mas oleh kementerian gitu.
Yang pertama itu adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi nanti kita dinilai gitu Mas, bahwa lulusan kita itu terserap pasar apa enggak sih gitu. Nah itu IKU itu ada beberapa subindikator gitu ya. Jadi mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha atau melanjutkan studi gitu. Itu yang disebut dengan mendapatkan pekerjaan tadi. Mendapatkan pekerjaannya pun itu ada ini Mas, ada kriterianya, tidak asal bekerja, tetapi itu mempunyai UMR sesuai UMR gitu ya, atau 1,2 lebih tinggi dari UMR gitu, atau berwirausaha, wirausaha juga sudah ditentukan gitu ya. Nah, jadi program Kampus Merdeka ini tentunya harus mendukung IKU yang dicanangkan oleh kementerian gitu. Nah, sehingga IKU itu harus tercapai gitu. Jadi nanti makanya pemerintah juga menggelontorkan hibah untuk kita bisa memenuhi IKU yang ada tadi gitu ya. Itu ada 8 IKU. Oke, siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita pada pagi hari ini, dan juga mungkin masih ada beberapa program-program lain nih dari FKIP Untirta yang mungkin belum juga dibahas nih sama Pak Suroso. Tapi sebelum kita jeda, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. FKIP Untirta, apa programnya? Ini bisa langsung saja layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali lagi berbincang bersama Dr. Suroso Mukti Laksono MSc selaku Wakil Dekan 1 FKIP Untirta mengenai Kampus Merdeka FKIP Untirta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana kita pada pagi hari ini masih berbincang dengan Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono MSc selaku Wakil Dekan 1 FKIP Untirta mengenai Kampus Merdeka FKIP Untirta dan program-programnya. Dan tadi juga sempat diceritakan dan dibagikan informasinya dari Bapak Suroso tentang beberapa program dari FKIP Untirta yang sudah berjalan gitu, dan salah satunya juga tadi
mengenai program pertukaran mahasiswa dan juga program kampus mengajar, dan mungkin program lainnya nih Pak yang sudah benar-benar berjalan dari FKIP Untirta sendiri, apalagi nih Pak? Nah, ini Mas, jadi tadi kan sudah ada dua ya yang ini. Nah, ada lagi mahasiswa itu mengikuti magang dan studi independen Mas, gitu ya. Ini juga difasilitasi oleh kementerian gitu ya. Jadi mahasiswa ikut magang dan studi independen bersertifikat. Nah gitu. Ini ada beberapa mahasiswa kita yang mengikuti magang tadi itu di beberapa perusahaan Mas, perusahaan mitra. Itu ada di Sumber Alfa Trijaya. Itu kegiatannya adalah mengembangkan modul pelatihan gitu. Jadi magangnya seperti itu. Ada juga di kampus Guru Cikal ya, itu guru magang Merdeka Belajar. Jadi mereka juga magang berbeda dengan kampus mengajar tadi ya. Magangnya ini adalah dia belajar tentang bagaimana mendidik sekolah Guru Cikal itu seperti apa gitu ya. Nah, ada juga yang magang di Perkumpulan Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan. Nah, di sana dia magang untuk belajar animator dan desainer program guru gitu. Jadi tadi itu kan animator, bagaimana membuat media-media pembelajaran, animasi gitu. Itu ada juga Mas yang seperti itu. Ada juga tadi yang banyakan yang ke kampus Guru Cikal, ada juga ke PT Aplikasi Indonesia. Jadi dia belajar tentang produk dan modul developer gitu. Jadi bagaimana mengembangkan. Ada juga kreator konten gitu ya, pendidikan, kreator konten untuk pendidikan. Nah itu ada juga di PT Aku Pintar Indonesia gitu. Nah ini semua adalah tadi itu program magang bersertifikat, sehingga mahasiswa kita juga mempunyai bekal gitu ya, bagaimana tadi itu, bagaimana manajemen sekolah, bagaimana dia membuat konten kreator untuk pendidikan, bagaimana dia belajar animasi untuk media pembelajaran gitu Mas. Itu jadi hal-hal ini kan tentunya kalau di dalam perkuliahan kan sedikit mendapatkan itu gitu ya. Jadi ini total untuk dia bisa membuat kelebihan-kelebihan gitu ya dari bagaimana word media dan sebagainya. Nah semua itu tuh harus dikonversi Mas, harus dikonversi ke mata kuliah yang ada gitu ya. Nah tentunya ketua tanggung jawab untuk mengkonversi itu, karena memang kurikulum kita ini kan memang kemarinnya kan belum didesain untuk kamus merdeka kan, gitu. Sehingga bagaimana sih mahasiswa itu berkegiatan di luar kampus, tetapi tidak dirugikan gitu. Jadi kegiatan di luar kampusnya itu dihitung gitu ya, bisa dikonversi ke mata kuliah yang ada. Nah, bagaimana caranya ini yang tentunya bagaimana ketua program studi harus bisa memfasilitasi itu gitu ya. Nah tentunya kita lihat kan setiap program studi itu kan mempunyai outcome keluar, capaian outcome program studi itu apa. Nah setelah itu nanti diterjemahkan ke outcome mata kuliah gitu ya. Nah sehingga program Kamus Merdeka tadi itu sesuai nggak sama outcome-nya. Kalau sesuai berarti kita masukkan gitu ya, kita konversi ke mata kuliah yang outcome-nya sesuai gitu. Tapi bagi semuanya gitu, misalnya saja mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, terus dia mengambil pelatihan tentang kemarin tuh ada pelatihan membuat jamu gitu. Nah apa relevannya jamu ini ke pendidikan bahasa Indonesia misalnya kan tidak bisa gitu ya. Nah oleh sebab itu kita memfasilitasi nanti ada namanya ijazah kompetensi gitu ya, kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu. Nah itu di luar
di luar kegiatan ini, di luar kegiatan akademik gitu Mas gitu. Jadi tetap aja itu nanti ada suplemen ijazah gitu ya, yang menerangkan bahwa mahasiswa ini telah menempuh program-program lain gitu yang bisa memperkuat dirinya untuk mencari pekerjaan. Bentuknya kayak sertifikat kompetensi seperti itu, Pak ya? Ya. Dan mungkin kalau dari hasil magang mahasiswa dari FKIP Untirta sendiri, ini apakah dari yang mereka pelajari dan mungkin juga produk-produk yang sudah mereka buat dari hasil magang, ini apakah juga akan digunakan nih dari FKIP Untirta gitu? Bisa diterapkan juga di FKIP Untirta? Nah, tentunya ya Mas gitu. Jadi kan kita juga selalu belajar gitu ya. Kita sebenarnya juga selalu dinamis gitu ya Mas ya. Tidak stuck di sini aja. Kita selalu mencari pola gitu ya, bahwa pembelajaran di kita ini untuk masa depan membekali peserta didik kita untuk menjadi guru tuh apakah sudah cukup apa belum gitu. Nah, sehingga kita selalu merevisi kurikulum itu. Tentunya ini lompatan yang paling besar menurut saya, karena kondisinya itu berubahnya cepat gitu Mas, berubahnya cepat. Sedangkan kurikulum itu mungkin tidak terlalu cepat gitu. Oleh sebab itu kita mengantisipasi itu, kita mencari pola gitu. Bagaimana sih kita bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan kurikulum yang ada gitu. Sehingga tadi itu konten magang, konten kampus mengajar, konten studi independen dan konten yang lainnya itu, nah kita jadikan ide gitu untuk perbaikan kurikulum gitu Mas, kurikulum di kita gitu. Oke, nah kalau sejauh ini dari menerapkan beberapa program-program yang berjalan dari Kampus Merdeka, apakah ada kendala-kendala yang sempat dihadapi atau masih ada kendala nih sampai saat ini? Kendalanya banyak Mas, karena memang kita tuh di kurikulumnya kan memang tidak dipersiapkan untuk tidak dipersiapkan untuk Merdeka Belajar gitu ya. Jadi kendala yang paling utama itu adalah sistem konversi tadi itu Mas. Bagaimana kita mengkonversi mata kuliah, konversi kegiatan kampus mengajar itu ke dalam mata kuliah gitu. Nah, kalau misalnya seperti contoh aja misalnya kampus mengajar gitu ya. Kampus mengajar itu karena waktunya itu 6 bulan, itu dari kementerian bisa dikonversi sampai 20 SKS gitu ya. Nah, sampai 20 SKS itu mata kuliahnya apa saja? Kan tentunya banyak pro dan kontra gitu. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang dosennya sendiri itu nggak mau lah saya dikonversi ini gitu, karena memang kampus mengajar ini ngajarnya di SD dan SMP gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa biologi gitu ngajar di SD, dikonversi apa? Kan tidak cocok misalnya untuk kontennya, misalnya kan begitu. Nah itu yang menjadi persoalan gitu ya. Nah tapi karena ini program gitu ya, kita menyesuaikan gitu ya. Jadi tidak sampai 20 tidak apa-apa gitu, tapi outcome yang sesuai aja gitu, yang sesuai. Pendidikan biologi ngajar di SD, di sana ada nggak misalnya evaluasinya gitu, atau praktek mengajarnya gitu kan? Tentu ada praktek mengajar. Nah praktek mengajarnya itu nanti kita bisa konversi ke PLP tadi, pengalaman lapangan persekolahan gitu. Nah tentunya dari program studi menambahkan gitu, jadi tidak dilepas begitu aja mahasiswanya ke sana gitu Mas, tetapi dipantau oleh program studinya. Nah kira-kira outcome PLP ini apa, kurangnya apa, nanti ditambahkan untuk portofolio mahasiswanya harus mengerjakan apa gitu. Nah supaya nanti terstandar juga mutunya kan gitu. Takutnya mereka di sana pulang 20 SKS tapi pengetahuannya tidak ada gitu yang sesuai dengan pendidikan biologi misalnya, contohnya seperti itu tadi gitu. Itu kendala pertama. Kendala yang kedua adalah bahwa sebenarnya gini nih, banyak para mahasiswa ini gitu ya. Nah itu kan mata kuliah yang ditawarkan itu kadang-kadang tidak sesuai gitu sama mata kuliah yang ada di sini gitu ya. Nah
tapi ya nggak apa-apa, itu memperluas mahasiswa untuk menambah pengetahuannya gitu. Nah begitu ke sini kadang-kadang mau dikonversi mata kuliah apa gitu, ya tadi itu mungkin kita tambahkan ke mata kuliah pilihan gitu ya, kita insertkan mata kuliah yang ada di sana itu. Kalau enggak ke SKPI tadi itu Mas namanya, surat pendamping ijazah ya, SKPI. Jadi kita tambahkan ke SKPI yang ada gitu. Paling seperti itu Mas kendala-kendalanya. Nah kendala yang berikutnya itu sebenarnya kan gini nih ya, dosen-dosennya ini nih kadang-kadang belum rela gitu. Kok saya tidak mengajar padahal ada mata kuliah banyak yang di saya gitu. Kok mahasiswa sedikit gitu ya. Oh itu ikut kampus mengajar kan begitu. Ikut kampus Merdeka, dia ngambil di mata kuliah lain nanti dikonversi ke mata. Nah itu dinamika sih Mas, dinamika. Tapi rasanya sih sudah pada mulai paham gitu ya. Dan ya sedikit-sedikit masalah itu bisa diatasi lah. Oke, siap. Nah, kalau dari mahasiswanya sendiri, ini antusiasme menyambut adanya kampus Merdeka seperti apa nih, Pak? Mahasiswa kalau yang program-program pemerintah tadi sangat antusias, Mas. Misalnya kampus mengajar saja itu di FKIP itu ada 474 orang gitu kan. Artinya apa? Artinya kan antusias sekali gitu ya ikut kampus Merdeka ini. Karena apa? Yang pertama mendapatkan bantuan gitu ya, bantuan UKT, terus mendapatkan bantuan biaya hidup per bulannya gitu. Itu antusias gitu. Nah, sehingga mereka juga kadang-kadang bisa mengimplementasikan, membantu daerah-daerah terpencil gitu ya untuk berkembang. Nah, antusias mahasiswa lagi itu juga sebenarnya ada kemampuan-kemampuan lain yang ingin dia kuasai gitu loh. Nah, itu kan mereka sangat antusias gitu ya. Misalnya tadi itu bagaimana membuat konten kreator, bagaimana manajemen sekolah gitu, atau bahkan ke penelitian gitu ya. Jadi dari LIPI juga ada nih kerjasama bagaimana mahasiswa bisa ikut magang di sana gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu tentunya mahasiswa ingin gitu ya, sehingga mereka antusias Mas untuk ikut kampus Merdeka ini. Karena tadi itu semua kegiatan itu bisa dikonversi ke mata kuliah gitu. Kalau zaman dulu kan begini ya, mahasiswa itu ikut kegiatan ini, tapi kuliahnya keteter karena kegiatan itu tidak bisa dikonversi ke mata kuliah gitu. Nah, kalau sekarang kan semakin aktif mahasiswa itu nggak apa-apa gitu. Dia ikut kegiatan kemanusiaan, misalnya nanti ada bencana alam dia ikut gitu. Nah, itu kegiatan konversi ke mata kuliah yang ada gitu, sehingga mereka tidak dirugikan gitu. Oke, itu Mas. Siap. Dan akan kita lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus rehat dulu sejenak. Dan di segmen 3 nanti kita coba akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita Pak ya. Dan pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang bersama Bapak Dr. Suroso Mukti Laksono MSI terkait Kampus Merdeka FKIP Untirta dan juga programnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih Pak Dr. Suroso Mukti Laksono MSI selaku Wakil Dekan 1 FKIP Untirta mengenai Kampus Merdeka FKIP Untirta dan program-programnya. Dan kita di segmen 3 ini akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita. Dan pertanyaan yang pertama ini ada yang menanyakan terkait uang kuliah tunggal atau UKT yang berlaku di perguruan tinggi di Indonesia. Sampai kapankah itu program terus diberikan nih Pak? Oke. Jadi kalau dulu itu kan SPP namanya ya. Nah sekarang namanya UKT. Nah UKT ini tentunya disesuaikan Mas. Jadi semua mahasiswa yang kuliah itu membayar UKT. Tetapi UKT-nya itu berbeda-beda. Jadi pemerintah itu sudah menghitung, misalnya program studi A itu UKT-nya berapa sih standarnya gitu. Nah nanti dari UKT itu ada jenjangnya, itu ada yang nolnya itu yang ikut program yang program pemerintah itu ya, ada itu ya. Nah nanti ada yang bayar 500 dan sebagainya, itu tergantung kekuatan orang tua membayar itu. Jadi sekarang tuh UKT itu tidak sama. Jadi dalam satu program studi itu setiap mahasiswa membayar UKT-nya berbeda-beda gitu. Jadi ada yang kalau yang mampu ya lebih, berarti kalau yang kurang ya lebih kurang gitu. Nah seperti itu Mas. Nah UKT ini. Nah tadi itu untuk program kampus Merdeka itu beberapa program ada yang disumbang UKT-nya gitu. Misalnya contoh untuk kampus Merdeka gitu ya, itu kalau nggak salah di sumbang UKT-nya 2,4 juta gitu ya. 2,4 juta. Nah kalau misalnya UKT-nya dia lebih dari itu, dia berarti bayar sendiri, nambahin gitu ya. Tetapi kalau UKT-nya kurang dari 2,4 ya tidak diberi ya, jadi subsidi silang lah gitu. Nah gitu Mas. Jadi UKT itu memang ada semuanya gitu. Itu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lain yang masuk. Bisa masuk nilaikah itu Pak? Mungkin ini terkait kampus Merdeka yang mungkin dijalani sama mahasiswa. Apakah ini juga akan mempengaruhi nilai atau seperti apa? Dan menanyakan juga nih, kalau programmer adakah gitu untuk program-program di tadi yang program di kampus Merdeka? Oke, jadi kampus Merdeka tadi itu ada 8 programnya ya, ada 8. Ada 8 program. Yang pertama adalah asisten mengajar, terus pertukaran mahasiswa, ada magang atau praktek kerja, ada penelitian dan riset,